Coba deh Bapak Ibu ingat, kapan terakhir kali melakukan penjualan? Apakah itu dari komunikasi pertama dengan konsumen, atau kedua, atau ketiga? Menurut pengalaman saya, penjualan itu terjadi di komunikasi yang kedua ataupun ketiga. Jarang sekali transaksi itu terjadi ketika baru pertama kali komunikasi, apalagi jika produknya harganya cukup mahal ya. Jadi perlu sebuah teknik follow up yang tepat agar orang tertarik, yang tadinya tertarik akhirnya mau bertransaksi dengan kita. Oke, nah kita akan bedah satu persatu ya untuk teknik follow up ini. Ini berdasarkan pengalaman saya selama ini ya, bisa benar, bisa salah, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan bisnisnya. Kali ini saya nggak akan hanya ngomongin tentang WhatsApp saja, teknik follow up WhatsApp saja, karena menurut saya pada saat ini tahun 2021 menjelang tahun 2022 ini kita perlu menggabungkan beberapa teknik, nggak hanya lewat WhatsApp saja. Kita perlu menggabungkan teknik chat lewat WhatsApp tadi, kemudian teknik telepon, kemudian kalau bisa memungkinkan teknik tatap muka juga. Jadi kita pakai mana yang paling cocok untuk produk kita, mana yang paling cepat untuk menghasilkan penjualan. Kalau di produk saya ya, lebih sering terjadi penjualan ketika tatap muka. Tatap muka ini bisa offline bisa online ya. Saya lebih seringnya ketemu lewat online. Kalau untuk saat ini saya bisa menjelaskan, bisa presentasi bagaimana program digitalisasi itu seperti apa sih, persiapannya seperti apa, dan cocok untuk bisnis apa aja. Itu saya lebih mudah menjelaskan, lebih mudah untuk follow up dengan teknik presentasi lewat online. Oke lah, itu produk saya ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan produknya masing-masing. Saya akan jelaskan satu persatu untuk teknik follow up ini. Kita mulai dari yang pertama di teknik chat. Ada beberapa teknik chat ya. Di sini ada mulai dari gaya bahasa, gaya penulisan, sama emoticon. Emoticon ini ya yang sering ada di dalam chat ya. Kita akan bahas satu persatu. Gaya bahasa ini maksudnya gimana sih? Kita harus peka dulu. Konsumen kita ini gaya bahasanya apa mereka? Mereka selama ini pakai bahasa resmi atau bahasa santai. Kita harus menyesuaikan bahasanya mereka supaya mereka nyaman sama kita. Jangan mereka bahasanya santai kemudian kita resmi, nanti orangnya nggak nyaman, kesannya kaku, ada jarak antara penjual dan pembeli. Padahal kita sebagai seorang penjual, kita harus mengakrabkan diri sedekat mungkin secara emosional dengan calon pembeli kita. Kemudian yang kedua, gaya penulisan. Gaya penulisan ini seperti apa? Gaya penulisannya bahasanya coba aja cek. Ada beberapa konsumen kita, klien kita, kalau chat itu bahasanya selalu lengkap, jarang sekali ada kata yang disingkat. Nah, ada juga konsumen yang calon pembeli yang dia itu tulisannya penuh dengan singkatan-singkatan. Ya kita menyesuaikan aja, samain aja, jangan orangnya penuh singkatan kita ikut-ikutan ikut-ikutan pakai bahasa lengkap karena supaya terlihat profesional. Ingat ya, ini kita sedang follow up, jadi bukan untuk pertama kali ya. Kalau untuk pertama kali, kalau kita biar terlihat profesional, gunakan bahasa gaya penulisan lengkap. Tapi kalau sudah masuk dalam follow up, sudah masuk dalam ke follow up, bukan komunikasi pertama, sesuaikan dengan gaya penulisannya dengan calon konsumen kita. Kalau pakai singkatan sedikit-sedikit, kita kasih singkatan yang mirip sama singkatannya dia, bukan singkatannya kita ya. Dia biasanya pakai YG, kita juga pakai YG kayak gitu. Jadi nggak terlalu beda jauh. Dia nggak pernah kasih singkatan dari gitu, DR, kita jangan pakai DR. Jadi yang mirip sama singkatannya dia supaya dia merasa akrab. Kemudian emoticon. Nah, ini membantu banget supaya memberi emosi dari chat kita. Kalau chat kita nggak dikasih emosi, nanti penerimaannya adalah sesuai dengan emosionalnya si pembaca. Jadi kita perlu gunakan emoticon untuk mewakili emosional kita. Yang pertama, perhatikan intensitasnya si calon pembeli kita, calon pelanggan kita. Mereka pakai emoticon nggak? Intensitasnya seberapa sering?
setiap kalimat atau setiap 3 kalimat mereka pakai berapa emoticon, itu yang kita buat semirip mungkin sama mereka. Kita ngobrol aja, ngobrol sesuaikan dengan intensitasnya penggunaan emoticonnya, jangan terlalu sering, jangan juga orangnya sudah pakai emoticon kitanya datar aja cuma tulisan aja. Kemudian cek emoticon favoritnya. Jadi setiap kali chat sama calon pelanggan biasanya ada beberapa emoticon yang sering dia gunakan. Nah itu kita pakai tuh, kita pakai untuk ngechat sama dia, ngobrol sama dia. Dan teknik follow up ini ada macam-macam nanti kalau chat tuh ya. Jadi jangan oh iya mengingatkan kemarin ada pembelian ini ya, enggak kayak gitu, tapi nanya aja, ngobrol aja. Kita ngobrol, komen statusnya paling mudah ya. Komen statusnya, kalau dia jualan ya kasih doa, jangan takut kalau orang jualan terus kita mau ngomenin jualannya, jangan takut karena kita itu bisa masuk lewat kita ngasih doa, wah semoga laris ya dagangannya, semoga laris ya jualannya, atau misalkan wah lagi kemana kayak gitu. Itu salah satu chat pembuka untuk teknik follow up bagi yang Bapak Ibu yang bingung bagaimana cara follow up-nya, memulai percakapan follow up. Itu mudah banget. Jadi tinggal kalau yang jualan jangan takut komen status jualan ya, kasih doa aja. Kayak gitu ya. Oke. Ini untuk chat ya, untuk chat bebas di aplikasi chat apapun, di Messenger, di WhatsApp sama sebenarnya. Basicnya sama. Yang pertama mental kita harus dibentuk dulu ya, bahwa kita follow up itu bukan memaksa terjadi penjualan, tapi membuat orang ingat dengan minatnya mereka terhadap produk kita. Jadi pertama kali mereka harus ingat sama kita dulu. Nanti penjualan itu nanti di follow up yang berikutnya. Oke, kemudian telepon. Yang kedua telepon ya. Jadi yang tadi chat sudah ya. Jadi tekniknya sama, bahasanya sama, ada banyak di Google kalau teknik bahasa ya. Saya kasih penjelasan secara sederhana supaya lebih mudah dipahami. Kemudian yang telepon tuh kayak gimana sih? Kalau follow up telepon, ini rahasianya ya, banyak follow up yang berhasil tuh kalau lewat telepon. Jadi ketika kita lewat telepon, ketika yang lain sibuk lewat email, lewat WhatsApp, bersembunyi di balik tulisannya, kalau kita berani ngobrol lewat telepon, kita nyapa mereka pakai salam, terus pakai gaya bicara sama nada suara yang tepat, nanti mereka akan jauh lebih yakin sama kita. Karena kita kelihatan dari nada suara kita orang yang siap atau enggak, atau menawarkan bener-bener menawarkan solusi atau hanya ingin terjadi transaksi, nanti orang rasain tuh. Nah, memang tantangannya jauh lebih tinggi, tapi kemungkinan untuk closing jauh lebih tinggi lewat telepon. Menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi komunikasi lewat suara. Yang pertama kita salam dulu ya kalau telepon ya, karena ini follow up, jadi pastikan kita sudah kenal atau belum. Kalau belum kenal, misalkan kita dapat data dari tim dari perusahaan kita yang dapat tugas untuk follow up ya, karena kita belum kenal ya, salamnya jangan terlalu akrab ya, assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi misalnya kayak gitu. Jadi yang formal aja kalau kita belum kenal. Beda lagi kalau sudah kenal. Jadi yang pertama dulu pas penawaran pertama ketemunya sama kita, kemudian yang kedua ini pada saat follow up masih sama kita, kan berarti sudah kenal. Sebut namanya kalau di sini. Kalau sudah kenal sebut namanya. Halo Pak Rudi gitu misalkan kayak gitu. Selamat pagi Pak Rudi. Jadi sudah dengan penyebutan nama. Terus kalau sudah kenal jangan hanya sebut nama saja, tapi hasil obrolan yang kemarin, yang pertama ketika ketemu itu kita ulangi lagi. Misalkan yang pertama kemarin dianya keberatan di warnanya, atau warnanya belum ada, atau modelnya ndak ada, atau harganya terlalu mahal kayak gitu. Jadi keberatannya diingetin lagi. Halo Pak Rudi, kemarin masih warnanya masih belum ada ya yang dipesen ya, atau kemarin harganya terlalu tinggi ya. Nah kebetulan nih hari ini kita harganya tetap tapi ada free ongkirnya Pak, misalnya kayak gitu. Jadi kita mengingatkan kembali memorinya dia yang pada saat pertemuan pertama. Kalau sudah kenal, nggak hanya sebut nama saja. Kalau cuma tahu biodatanya aja, kita tahu biodatanya aja ya, sampein
kita secara resmi mirip-mirip sama yang belum kenal ya. Kita ngobrol namanya, terus kemudian oh ya tinggalnya di mana, tahu biodata. Ini biasanya kalau sales itu di nama kota ya, dikasih nama kota sama tim marketingnya kita yang ngumpulin database itu. Jadi kitanya cuma pegang datanya aja. Jadi kita pelajari sebelum follow up tuh, kita pelajari misalkan dia tinggal di Surabaya. Nah, ada apa aja sih yang ikon terkenal di Surabaya? Itu kita pelajari supaya nanti obrolan lewat teleponnya enak. Ketika kita ngobrol lewat telepon bahas tentang sedikit-sedikit tentang kota Surabaya. Misalnya kayak gitu. Jadi salam ini sebagai pembuka percakapan. Kita akan nanti lihat orang ini kemungkinannya besar nggak kalau untuk closing. Nanti kelihatan kok dari responnya dari salam kita yang pertama kali. Tapi pastikan salam kita bener ya, nggak asal salam. Orangnya karena sudah kenal terus kita jaga jarak pakai resmi gitu juga orang nggak nyaman, karena target kita adalah penjualan ya. Kalau follow up tuh targetnya penjualan. Jadi buat orang senyaman mungkin sama kita, tidak merasa terintimidasi. Kemudian gaya bicara kita, apakah kita ngomongnya cepat seperti ini? Maksudnya apakah calon pembelinya ngomong cepat seperti ini? Ya kita harus menyesuaikan dengan ngomong yang cepat, nadanya seperti ini, gaya bicaranya cepat. Kalau orangnya ngomongnya naik turun, oh ya kalau begitu bagaimana? Nah kemarin kayak gini, nah kayak gitu kan naik turun tuh, kita juga harus menyesuaikan juga bahasanya, gaya bicara kita juga naik turun juga, supaya orang merasa oh ini mirip sama saya nih kayak gitu. Atau orangnya yang oh baik, nanti saya pikirkan dulu ya. Oh iya pak, kita nggak bisa ngomong oh iya pak silahkan dipikirkan, nggak cocok bahasanya, nanti orang kurang nyaman. Nah kita tuh butuhnya orang tuh respect sama kita, nyaman sama kita ya. Kita ngomong oh iya pak silahkan dipikirkan, karena memang ini nanti perlu pertimbangan yang matang supaya bapak nanti bisa merasakan manfaat dari produk ini. Bukan ngomong supaya nanti bapak tidak menyesal, jangan ngomong gitu ya. Itu salah strategi kalau kayak gitu. Oke ya. Jadi seperti itu. Yang penuh jeda tuh kayak gitu. Kemudian nada suara. Nah, nada suara ini kalau kita teknik follow up-nya pengen berhasil, teknik follow up ini kita gunakan nada suara yang seringnya turun. Jadi Bapak mau nggak? Bukan kayak gitu, tapi silakan Pak Rudi dipilih apakah yang varian A, varian B, atau yang varian C, atau warna merah, biru, atau silver Pak. Ini silvernya mungkin akan inden 3 hari lagi misalnya kayak gitu. Nah Bapak mungkin bisa itu tanda tangan di sini untuk surat minat aja. Nanti batal pun nggak apa-apa Pak, silakan tanda tangan di sini. Jadi menurun kayak gitu. Ketika follow up, ketika telepon kan kita nggak mungkin tanda tangan surat ya kalau telepon ya. Kalau nada suara telepon sebaiknya kita rekam ya kalau follow up itu, supaya gantinya minat gitu. Jadi nanti ada bukti rekaman suaranya. Apakah Bapak bersedia misalnya kayak gitu dan direkam. Nah, pernyataan yang kita sampaikan ketika proses follow up ini akan jadi tanda jadi bagi si orang yang kita telepon. Jarang tuh yang rekam, biasanya asuransi sama kartu kredit aja. Nah kita sekarang niru cara itu supaya lebih mudah lagi. Kan kita tuh dibatasi ya waktu ketemunya sama orang sekarang tuh karena ada situasi yang seperti ini. Jadi ketika kita follow up lewat telepon, ada suaranya menurun dan tanda jadinya kita bisa pakai dengan rekaman, bukti rekaman suara. Baik Pak, nanti kami akan proses sebagai bukti apakah Bapak benar bersedia untuk mendapatkan program ini hari ini. Ya saya bersedia misalnya seperti itu dengan rekaman suara. Kalau follow up saya saranin untuk direkam ya, supaya itu nanti jadi bisa tanda jadinya ada di rekaman itu ya, kecilnya ada di rekaman itu tadi. Oke, kemudian di tatap muka. Teknik follow up untuk tatap muka ini mirip-mirip, mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar ya tentang ini, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Jangan sampai kita salah ketika tatap muka. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pakaiannya.
pakaian ini harus sesuai dengan acaranya. Kalau kita mau ketemuan sama calon konsumen atau calon pembeli atau calon klien di acara olahraga, jangan pakai baju resmi, pakailah juga baju olahraga yang sifatnya kasual. Jadi kan kita nggak ikut olahraga tuh, kita cuma ketemu aja. Jadi pakai baju olahraga yang kasual, jadi nggak dikira olahraga juga, tapi kalau diajakin olahraga itu jauh lebih bagus. Dulu saya ketika ada yang ngajak golf, saya golf juga, belum pernah golf padahal ya, belum pernah golf ya, saya ke toko baju olahraga, Mbak saya mau ada acara golf sama teman saya, kira-kira bajunya apa ya, biasanya kalau golf itu pakaiannya apa, baju atasannya apa, bawahannya seperti apa. Dari situ saya punya kostum yang pas, jadi itu meetingnya kita tuh tempatnya bisa dimanapun, jadi sesuaikan dengan acaranya. Lalu wajah kita, ini yang penting nih, wajah kita harus selalu tampil segar. Meskipun tatap mukanya lewat online, biasanya saya tetap cuci muka dulu pakai sabun wajah supaya fresh, supaya dilihat fresh, tapi yang lebih penting tuh supaya kitanya ngerasa fresh, kitanya ngerasa seger, nggak kebawa emosi yang sebelumnya. Kemudian pastikan mata kita berbinar, belajar membuka mata supaya mata berbinar. Jadi kalau mata berbinar tuh cara ngelatihnya adalah dengan kita selalu ngomong, wah senang sekali ya ketemu dengan kamu, misalnya kayak gitu. Itu selalu dilatih ngomong kayak gitu kalau ketemu orang. Nanti lama-lama matanya jadi lebih berbinar, jadi wajahnya kelihatan seger, berbinar kayak gitu, seneng gitu loh, energinya tersalurkan. Kemudian bau badan ya, ini kalau bisa pakai parfum yang wanginya elegan, tidak terlalu menusuk hidung, tapi juga nggak bau-bau amat gitu loh, karena ada beberapa orang yang keringatnya memang bau, jadi perlu dibantu sama parfum. Nah kalau memang nggak pakai parfum nggak apa-apa, tapi pastikan kita nggak bau badan, jadi orang nggak terganggu penciumannya. Fokusnya adalah ke follow up-nya nanti, proses obrolannya nanti. Ketika wanginya elegan, kita orang tuh cenderung lebih respect sama kita kalau kita wangi. Coba aja deh, kalau kita ketemuan sama orang yang wanginya elegan gitu, kitanya muncul rasa sungkan biasanya, kayak gitu. Ini rahasianya ya. Jadi coba deh nanti amati lagi, kira-kira ingat kembali seperti itu biasanya. Jadi itu sudah jadi poin plus ketika kita follow up dengan tatap muka. Kemudian yang terakhir tentang bahasa tubuh. Kalau kita mau follow up tatap muka, ketemuan langsung sama orang, jangan bergerak terlalu cepat. Jangan bergerak terlalu cepat itu kalau misalnya gini ya, orang tuh ngajak ngobrol kita, kemudian orang nanya ke kita, ini ya saya ada apa itu, ada form yang mungkin bisa membantumu untuk kerjaanmu lah nanti gitu. Jangan ngomong oh ya enggak, ya saya mau, enggak gitu. Oh ya Pak, baik Pak, coba saya lihat dulu Pak ya, misalnya kayak gitu. Kalau orangnya nawarin kayak gitu, atau mungkin orangnya ngajak duduk deh, kalau itu tadi yang orang sudah kenal ya. Kalau follow up sama orang yang belum dikenal tuh kan pembicaraannya masih agak ada jaraknya gitu ya, mungkin obrolannya akan segera sekadar secara resmi aja, mungkin akan nawarin ke dalam, ayo silakan masuk. Jangan kita ngomong oh iya ya Pak saya masuk, nggak kayak gitu, tapi oh iya Pak baik silakan Pak, terima kasih Pak, kayak gitu. Jadi jangan nganggut terlalu cepat, jangan gerakin tubuh kita terlalu cepat, nanti kita kalah kelas ketika kita melakukan follow up secara tatap muka. Kalau tatap muka tuh orang menilai semuanya, dari suaranya, dari penampilannya, dari bau badannya, dari gesturnya, itu semua dinilai sama orang. Jadi pastikan follow up kita benar-benar terstruktur, benar-benar kita siap secara mental untuk melakukan follow up. Karena follow up ini kuncinya ada di mental sih. Kuncinya ada di mental. Ketika kita siap mental untuk melakukan follow up, berarti kita juga sudah siap untuk ditolak, juga sudah siap untuk menerima penjualan. Jadi mental kita ditata juga.
Kalaupun ditolak nggak apa-apa, karena pengalaman saya ya, ada hukum yang namanya 90/10. Dari 10 orang yang kita tawari, biasanya hanya 1 orang yang minat. Jadi ketika ditolak 1 orang lagi, ya cari orang yang menolak lagi gitu loh, supaya hukum rata-ratanya terpenuhi. Jadi kayak gitu teknik follow up-nya. Ini dari pengalaman saya, boleh dipakai boleh enggak. Kalau bermanfaat silakan pakai aja, karena ini bisa melatih kita untuk berhubungan sama orang lain. Karena bisnis itu sejatinya adalah bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain. Terima kasih, saya Chandra dari edgecreator.id. Jika Bapak Ibu ingin tips-tips tentang bisnis seperti ini yang lain, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau pengen ngobrol sama saya, silakan klik link WA yang ada di deskripsi ataupun di bio. Saya senang sekali menerima chat dari Bapak Ibu, obrolan dari Bapak Ibu. Bisa nambah silaturahmi, semoga bisa melancarkan rezeki kita juga semuanya. Sukses untuk bisnisnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.